Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian tengah semester 3 dalam mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK. Dan materi yang akan kita bahas adalah mengenai akuntansi biaya dan juga akuntansi keuangan. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai saja untuk mempresentasinya. Latar belakang akuntansi biaya. Keberlangsungan dan kemajuan sebuah bisnis tidak lepas dari sistem informasi, perhitungan anggaran, dan juga pelaporannya. Untuk memperlancar berjalannya operasional perusahaan, penting bagi pelaku usaha agar memahami konsep cost accounting, mulai dari pengertian akuntansi biaya hingga penerapannya. Akuntansi biaya adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Akuntansi keuangan dan manajemen biaya, ruang lingkup sistem akuntansi biaya. Seorang manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab manajemen sebagai seorang perencana dan pengawasan perusahaan. Perencanaan mencakup penentuan serta penggarisan cara-cara bagaimana tujuan supaya dapat tercapai. Kerangka sistem. Kerangka sistem akan mempermudah di dalam mengenal dan memahami suatu sistem yang terbentuk. Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling terkait yang melakukan satu atau lebih proses untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem bekerja dengan menggunakan proses untuk mengubah input menjadi output yang memenuhi tujuan utama. Konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberikan pemerintah, membentuk kebijaksanaan, dan juga mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, perorganisasian, dan juga pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat orang-orang yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu adalah yang pertama ada fungsi penentuan biaya, pencatatan biaya, penganalisan biaya, dan juga pelaporan biaya. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu, walaupun semua fungsi akuntansi biaya penting. Namun, penentuan biaya dipandang paling kritis. Ini disebabkan karena fungsi-fungsi akuntansi biaya lainnya bergantung pada penentuan biaya. Di dalam sistem akuntansi biaya yang paling sering dibahas adalah mengenai prosedur-prosedur dan juga teknik-teknik penentuan harga. Sebuah sistem akuntansi biasanya merupakan bahagian yang menyatu dari sistem akuntansi perusahaannya, di mana biaya-biaya dicatat pada buku jurnal. Setelah dicatat dalam buku jurnal, dipindah bukukan ke dalam buku besar. Data biayanya biasanya diarsipkan oleh seorang akuntan yang biasanya yang paling mampu untuk menganalisa informasi biayanya dalam memecahkan permasalahan, merencanakan kegiatan, dan juga memberikan tanggapan kepada manajemen. Analisa biaya yang tepat digunakan tergantung kepada pemahaman atas metode-metode yang digunakan dalam akuntansi biaya. Berikut adalah bagan hubungan antara akuntansi biaya dan juga manajemen biaya. Di sini ada manipulasi manajerial sampai pengambilan atas investasi. Tujuan dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama memberikan data biaya dan juga penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua adalah memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan juga biaya perusahaan oleh manajemen. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan juga pembuatan keputusan oleh manajemen. Pembuatan perencanaannya yang terinci membutuhkan informasi akuntansi, misalnya pembuatan anggaran, penentuan harga jual, dan juga strategi pemasaran produk. Manajer akan mengawasi dan juga mengarahkan aktivitas operasi perusahaan agar sesuai dengan rencana apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Yang pertama adalah persaingan global, pertumbuhan industri jasa, perkembangan teknologi informasi, perkembangan lingkungan manufaktur, orientasi pelanggan, perkembangan produk baru, manajemen kualitas, waktu, dan juga efisiensi. Manajemen produksi.
Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatannya, sangat diperlukan pembuatan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi, di mana nanti bertujuan dengan tujuan perusahaan. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa yang dipisahkan tersebut dilaksanakan serta menentukan tipe produksi didasarkan faktor volume, jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang disyaratkan, dan juga peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses. Di bawah ini adalah suatu bagian dalam proses produksi, yaitu ada input, proses, dan juga output. Inputnya itu adalah termasuk dengan tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, dan juga manajer. Untuk prosesnya adalah pembuatan dan outputnya adalah produk yang terjadi, barang maupun jasa. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksinya. Untuk yang pertama, ada proses produksi kimiawi atau bisa untuk dibuat obat-obatan. Proses produksi perubahan bentuk dari barang yang belum jadi menjadi barang jadi. Proses produksi assembling, proses produksi transportasi, dan juga penciptaan jasa dan administrasi. Untuk jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksinya, ada proses produksi terus-menerus, ada proses terputus-putus, dan juga ada yang campuran. Akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari di atas dua, yaitu adalah akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Informasi akuntansi dibedakan menjadi 3, yaitu adalah yang pertama menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada estimasi biaya produk yang diproduksikan dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan juga evaluasi kinerja apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Sistem akuntansi biaya adalah proses untuk menelusuri berbagai biaya masukan atau biasa disebut input ke pengeluaran atau biasa disebut output. Perusahaan seperti produk dan jasa, proses ini digunakan untuk bentuk akuntansi tradisional melalui pencatatan buku melalui dari jurnal hingga buku besar. Akun-akun yang mengandung sistem akuntansi biaya dan manajemen adalah penjualan, pembelian, produksi dan persediaan, perorangan, gaji, pengiriman, keuangan dan manajemen dana. Tidak semua informasi biaya dimasukkan ke laporan keuangan. Sejalan dengan itu, tidak semua informasi akuntansi keuangan berguna bagi manajer dalam melakukan fungsi pekerjaan sehari-hari. Akuntansi biaya dibuat tumpang tindih antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Akuntansi biaya berhubungan dengan akuntansi keuangan dalam hal penyediaan informasi biaya, produk, ataupun untuk akuntansi keuangan. Dan juga akuntansi manajemen menyediakan berbagai kuantitatif manajer sistem berdasarkan biaya memerlukannya untuk melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya adalah perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Untuk akuntansi manajemen, pemakaian utamanya adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi, sedangkan untuk akuntansi keuangan adalah para manajer puncak dan pihak luar perusahaan. Untuk luar lingkup informasinya, untuk akuntansi manajemen bagian dari perusahaan, akuntansi keuangan adalah perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada fokus dan juga penekanan. Akuntansi biaya tidak ada batasan kecuali manfaat yang diperoleh manajemen. Untuk akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya ada rentang waktunya. Untuk akuntansi manajemen adalah fleksibel, bervariasi, dan juga harian sampai tahunan. Akuntansi keuangan kurang fleksibel,
yaitu adalah mencakup kuartalan, dan juga semesteran dan juga tahunan. Untuk disiplin sumbernya, akuntansi manajemen, ilmu ekonomi, dan juga psikologi, sedangkan akuntansi keuangan adalah ilmu ekonomi saja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan juga berguna untuk para audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.